pertama, kita akan belajar menghitung penjumlahan bilangan bulat. Nah, teman-teman perlu diketahui untuk bilangan bulat, diingat lagi yaitu ada dua. Bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, di sini untuk penjumlahan ada 6 contoh. Nah, di sini contoh yang pertama, 8 ditambah 2. 8 dan 2 ini adalah bilangan positif. Jadi positif ditambah positif, hasilnya tetap positif. Jadi 8 ditambah 2 yaitu 10. Kemudian di sini ada negatif 8 ditambah negatif 2. Jika seperti ini, ketika negatif ditambah negatif, maka hasilnya akan negatif. Tetapi tetap 8 tetap ditambah 2, jadinya 10. Karena ini negatif ditambah negatif, maka hasilnya negatif. Jadi negatif 10. Lalu bentuk berikutnya di sini 8 ditambah negatif 3. Caranya yaitu 8 dikurang 3. Jadi kita kurangkan 8 dikurang 3 yaitu 5. Nah, setelah ini kita lihat di sini. Di sini nilai yang terbesar adalah bilangan apa? Nah, di sini nilai yang terbesar adalah bilangan positif yaitu 8. Jadi, karena bilangan terbesarnya positif, maka hasilnya positif. Lalu, untuk yang negatif 8 ditambah 3. Caranya sama yaitu dikurang. 8 dikurang 3 yaitu 5. Nah, setelah itu kita lihat di sini. Bilangan yang terbesar adalah bilangan negatif. Karena bilangan yang terbesar adalah negatif, maka hasilnya adalah negatif. Sehingga hasilnya negatif 5. Lalu di sini ada negatif 2 ditambah 5. Nah, ini bentuknya sama saja seperti ini. Nih. Di sini kita lihat bilangan yang terbesarnya adalah bilangan positif. Nah, caranya sama yaitu tinggal 5 dikurang 2. Jadinya 3. Nah, di sini nilai yang terbesar adalah bilangan positif, maka hasilnya positif. Jadi teman-teman, untuk contoh yang kelima ini bentuknya sama dengan contoh yang ketiga, yang 8 ditambah negatif 3. Hanya saja di sini letaknya berbeda. Lalu sama dengan 2 ditambah negatif 5. Caranya itu 5 dikurang 2 yaitu 3. Karena di sini nilai yang terbesar adalah negatif, maka hasilnya negatif. Lanjut ke bagian pengurangan. Nah, di sini 8 dikurang 2. Ini kan sama-sama positif ya. Seperti biasa 8 dikurang 2 yaitu 6. Nah, di sini dilihat dia nilai yang terbesarnya itu di depan. Kemudian bagaimana kalau nilai terbesarnya itu di belakang? Caranya sama yaitu 8 dikurang 2. Jadinya 6. Hanya saja bedanya di sini kan karena nilai terbesarnya di belakang, jadi hasilnya negatif. Kemudian kalau bentuknya seperti ini, negatif 8 dikurang negatif 2. Nah, teman-teman, kalau lihat bentuknya seperti ini, tandanya seperti ini, kita ubah menjadi tanda tambah. Jadinya negatif 8 ditambah 2. Sehingga ingat kalau seperti ini 8 dikurang 2 yaitu 6. Nah, di sini karena nilai terbesarnya adalah negatif, maka hasilnya negatif. Kemudian di sini negatif 2. Nah, tandanya seperti ini lagi. Kita jadikan tanda tambah. Jadinya kalau ditulis negatif 2 ditambah 8 sama dengan caranya 8 dikurang 2 yaitu 6. Karena nilai terbesarnya adalah positif, maka hasilnya positif. Nah, untuk soal berikutnya 4 dikurang negatif 5. Kita ubah lagi tandanya jadi tambah. Jadinya 4 tambah 5 yaitu 9. Kemudian di sini negatif 4. Nah, ini tandanya diubah. Jadi tanda tambah. Ditambah 5. Caranya sama yaitu 5 dikurang 4 yaitu 1. Karena di sini nilai terbesarnya adalah positif, maka hasilnya positif.
Nah, untuk contoh soal berikutnya, ini kita ubah dulu jadi tanda tambah. Jadinya negatif 5 ditambah 4. Caranya sama, yaitu 5 dikurang 4, yaitu 1. Karena di sini nilai terbesarnya adalah negatif, maka hasilnya negatif. Kemudian, untuk contoh soal berikutnya, negatif 3 dikurang 7. Kalau ketemu seperti ini, maka kita tambahkan 7 ditambah 3, yaitu 10. Kemudian jangan lupa tanda negatif. Jadi kalau seperti ini, dia soalnya sama seperti negatif ditambah negatif. Jadinya negatif 10. Sedangkan untuk yang perkalian, teman-teman perlu diingat, untuk perkalian, khususnya perkalian dan pembagian, positif ketemu positif, hasilnya positif. Negatif ketemu negatif, positif. Nah, selain itu, hasilnya negatif. Jadi, kalau misalkan positif ketemu negatif, maka hasilnya negatif. Nah, di sini ada negatif 2 dikali negatif 3. Maka karena dia negatif ketemu negatif, maka hasilnya positif. Jadi negatif dikali negatif hasilnya positif. Di sini 4 kali 3 yaitu positif 12 karena positif dikali positif. Kemudian kalau bentuknya seperti ini, negatif 3 dikali 1. Nah, di sini negatif ketemu positif, maka hasilnya selalu negatif. Jadi negatif 3. Sama seperti ini, 5 kali negatif 2. Positif ketemu negatif, maka hasilnya negatif, yaitu negatif 10. Ini juga berlaku pada pembagian. Nah, di sini negatif ketemu negatif hasilnya positif. Jadinya 6 dibagi 3 yaitu 2. Kemudian di sini positif dibagi positif hasilnya positif, yaitu 6 bagi 2 yaitu 3. Negatif 8 dibagi 4. Negatif ketemu positif, maka hasilnya negatif. Jadinya 8 dibagi 4, 2. Karena negatif ketemu positif, maka hasilnya negatif. Negatif 2. Kemudian 12 dibagi negatif 3, yaitu negatif 4. Karena di sini positif ketemu negatif. Setelah kita memahami konsep dasar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat, nah sekarang kita latihan soal, yaitu latihan soal operasi campuran. Nah, di sini terdapat 6 soal. Untuk contoh soal yang pertama, di sini teman-teman bisa lihat negatif 8 ditambah 4. Nah, di sini nilai yang terbesar adalah 8, yaitu negatif. Caranya yaitu 8 dikurang 4, maka hasilnya negatif 4. Nah, di sini dikurang 10. Nah, negatif 4 dikurang 10 hasilnya adalah negatif 14. Jadi kalau negatif ketemu negatif, kalau seperti ini, dia menjadi negatif. Kemudian ditambah negatif 1. Maka negatif ditambah negatif, hasilnya negatif. Jadi 14 ditambah 1 yaitu 15. Hasilnya negatif. Kemudian di sini lihat lagi untuk contoh soal kedua. Nah, di sini kan ada tanda kurung dan perkalian ya. Lalu ada tanda juga. Nah, untuk contoh soal yang kedua, di sini ada operasi penjumlahan dan perkalian. Serta di sini penjumlahannya di dalam kurung. Jika ada di dalam kurung, kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Jadi negatif 12 ditambah 17 yaitu 5. Jadi 17 dikurang 12. Kemudian karena di sini nilai yang terbesar adalah positif, maka hasilnya positif. Baru dikali 8. Jadi dahulukan dulu perkalian, baru penjumlahan atau pengurangan. 5 kali 8 yaitu 40. 40 ditambah 12. Hasilnya adalah 52. Nah, kemudian untuk contoh yang ketiga, di sini ada perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Dahulukan selalu perkalian dan pembagian. Jadi negatif 12 dikali 8 yaitu negatif 96. Negatif 96. Nah, ingat negatif dikali positif hasilnya negatif. Kemudian ditambah 40. Nah,
Jadinya 96 dikurang 40 yaitu 56. Karena di sini nilai yang terbesar adalah negatif, maka hasilnya negatif. Kemudian dikurang 10. Negatif 56 dikurang 10, maka hasilnya kita tambahkan 56 ditambah 10 yaitu 66. Nah, di sini kalau seperti ini bentuknya jadinya negatif. Untuk contoh soal yang keempat, negatif 12 dikali 8 ditambah 72 dibagi negatif 6. Nah, dahulukan dulu perkalian atau pembagian. Nah, di sini kita dahulukan dulu yang perkalian. Negatif 12 dikali 8 yaitu negatif 96. Setelah itu ditambah, nah kita selesaikan dulu nih yang pembagian. 72 dibagi negatif 6 yaitu negatif 12. Nah, kalau sudah seperti ini, ingat negatif ditambah negatif, maka hasilnya negatif. Jadinya hasilnya adalah 108. Negatif 108. Lalu, contoh soal kelima. 120 dibagi negatif 12. Nah, di sini ada dalam kurung, jadi dahulukan dulu yang di dalam kurung. 120 dibagi negatif 12 yaitu negatif 10 ditambah 24 dikali negatif 10. Nah, yaitu negatif 240. Positif ketemu negatif, yaitu negatif. Kalau sudah seperti ini, negatif ditambah negatif, hasilnya negatif. Jadi 240 ditambah 10, yaitu negatif 250. Contoh soal yang terakhir. Negatif 28 ditambah 7, jadinya 28 dikurang 7, yaitu 21. Nah, karena di sini yang terbesar adalah negatif, maka hasilnya negatif. Kemudian dikurang negatif 9. Nah, di sini ada tanda seperti ini. Kalau tandanya seperti ini, kita jadikan tanda tambah. Jadi, negatif 21 ditambah 9, yaitu negatif 12. Nah, karena di sini nilai yang terbesar adalah negatif, maka hasilnya negatif. Nah, itulah penjelasan dari materi hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami konsepnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.